Nerusin alur cerita Egg of Terror Part 13. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Lin Feng berhasil meyakinkan Jiang Wei kalau dia memang sudah mati dan bergabung dengan lukisan hantu dan memulai pemulihan total. Lin Feng mengambil lukisan hantu. Katanya dunia di dalam lukisan itu sudah menghilang. Setelah penggabungan selesai, Jiang Wei harusnya bisa pulih ke level mimpi. Lin Feng juga menunggu kabar dari Nenek Die mengenai hantu Duk yang sudah setengah bulan belum ada kabar. Saat itu Tong Tong keluar sambil membawa keong yang diberikan Nenek Die. Lin Feng penasaran apa yang terjadi sampai Tong Tong membawanya. Pada keong itu muncul begitu banyak pola aneh. Lin Feng menanyakan ke Zuan Hua apakah dia mengerti artinya. Tuan Hua menggunakan kemampuannya dan ternyata itu bukanlah sebuah kalimat atau pesan, melainkan sebuah peta. Ada tanda X di peta itu. Lin Feng menyimpulkan pola hantu di situ itu pasti dikirimkan oleh nenek Die kepadanya. Lin Feng menghubungi Ying Rui yang mungkin tahu sesuatu. Tapi kata Ying Rui, dia belum mendengar ada kabar dari nenek Die. Lin Feng sudah menutup panggilan itu. Dalam hatinya, Lin Feng penasaran apakah nenek dia terjebak sesuatu dan kenapa mengirimkan pesan ini langsung kepada dirinya bukan ke markas asosiasi Master Hantu. Dan Lin Feng memutuskan akan keluar kota. Di gerbang kota terlihat Lin Feng sudah bersama Yan Yan dan Liu Ru. Keduanya bilang akan menjaga kota Hai saat Lin Feng pergi. Lin Feng ingat dengan mata hantu, dia menunjukkan itu pada keduanya. Liu Ru bilang mata hantu ini lucu. Lin Feng menjelaskan kalau ini adalah mata hantu abis tingkat 3 dan mereka semua bisa menyuruhnya bertarung. Liu Ru kaget apakah itu baik-baik saja. Lin Feng bilang selama Liu Ru menjabat tangan dengan mata hantu ini untuk membangun koneksi, mata hantu itu akan menganggapnya sebagai tuannya dan bertarung untuknya. Lin Feng berencana untuk menyimpannya di kota Hai dan untuk waktu yang lama dan dijadikan sebagai hantu kota. Liu Ru mencobanya dengan mengelurkan tangan ke mata hantu. Saat itu dua jarinya bersentuhan. Liu Ru sudah menjadi master mata hantu dan katanya itu sungguh menakjubkan. Lin Feng senang melihat itu dan Lin Feng akan menyerahkan mata hantu itu pada Liu Ru untuk mengamankan kota Hai. Mata hantu langsung menempel ke Liu Ru dari pandangannya suka banget sama bantalan empuk Liu Ru. Lin Feng sudah meninggalkan kota Hai dengan meminta Zuan Hua mengikuti petunjuk di peta. Setelah berjalan seharian penuh, Lin Feng sampai di tanah tak bertuan. Itu adalah jalan buntu, tidak ada jalan lagi untuk melanjutkannya. Zuan Hua menunjuk lubang besar di bawah. Lin Feng bertanya apakah arahnya itu menuju ke bawah situ. Lin Feng sudah berjalan mendekati lubang itu dan akan mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Sampai di dalam lubang, Lin Feng memuji keindahan di dalamnya. Terdapat pohon ukuran sedang di tengah-tengahnya. Saat itu Zuan Hua langsung masuk ke dalam air. Lin Feng kaget apakah tempat itu masih ada jalan di bawah sana. Kuda hantu lupa kalau tuannya ini masih manusia. Dia langsung ikut terjun ke dalam air dan menyelam ke dalamnya. Setelah melewati gua bawah air, akhirnya mereka melihat adanya permukaan. Setelah keluar dari air, Zuan Hua khawatir melihat Lin Feng yang tampak pingsan karena banyak menelan air. Bersyukur Lin Feng mempunyai kebugaran fisik yang kuat. Kalau tidak, dia akan menjadi hantu. Lin Feng berjalan melihat adanya ruang bawah tanah dan lokasi ini lebih dalam dari gua Ratu Yuhue sebelumnya. Lin Feng bingung saat dia mendekat itu ada cahaya yang terang. Dia bingung kenapa ada cahaya di bawah tanah. Terowongan itu ternyata dilengkapi dengan lampu penerang yang artinya ada aktivitas manusia di dalamnya. Lin Feng bersemangat dan mulai berlari melewati gua tersebut. Sampai dia melihat adanya kota yang sudah tak terawat. Kata Lin Feng ini adalah kota pusat ke-6 yang legendaris. Kota ini sudah lama menghilang.
Kota itu sangat besar dan banyak sekali gedung pencakar langit. Lin Feng yang melihat kota itu bingung bagaimana mungkin pusat kota bawah tanah ini kosong melompong. Tidak ada orang sama sekali. Lin Feng saat ini sudah sampai di pusat kota tersebut. Lin Feng bingung apakah Duke sudah membantai orang di kota ini. Zuan Hua bilang mereka sudah ada di lokasi yang benar dan nenek dia pasti ada di dekat sini. Lin Feng punya ide untuk meniup keong itu. Setelah meniup keongnya, ada gelombang ungu yang keluar dari sana. Saat itu ada yang berubah dari tempat itu. Terlihat suasana kota yang sebelumnya hancur dan tanpa penghuni mulai kembali pulih dan banyak orang yang beraktivitas. Ada suara yang bilang hentikan perlawanan hantumu. Itu adalah nenek Die yang sudah mendatangi Lin Feng. Dia bilang tidak menyangka Lin Feng akan datang lebih cepat. Lin Feng bertanya apa yang terjadi. Katanya Duke pandai menyamar dan nenek Die hampir mendapatkannya untuk terakhir kalinya. Tapi dia berhasil bersembunyi di suatu tempat di pusat kota ini. Sumpah aku nggak tahu siapa itu Ding Ding atau Yue Yue. Tapi sepertinya itu nama orang dan mereka ini memblokir seluruh kota pusat dengan wilayah hantu. Lin Feng kaget mendengar itu. Nenek dia menjelaskan kota kosong sebelumnya itu adalah kenyataan sebenarnya. Nenek dia sekarang curiga Duke sedang merasuki seseorang. Akhirnya semua warga dipindahkan ke wilayah hantu yang sama persis dengan kota aslinya dan tidak akan ada yang melihat keanehan itu kecuali hantu. Lalu Duke ingin melarikan diri, pasti akan ditemukan oleh nenek Die. Nenek Die tidak sengaja menyebut dirinya hantu dan segera membenarkan kalau hantunya mempertahankan wilayah hantu berskala besar ini. Dan nenek Die tidak punya lagi energi ekstra untuk menemukan Duke. Jadi dia meminta bantuan Lin Feng. Alasan pesan rahasia itu disampaikan langsung ke Lin Feng karena nenek Die tahu Lin Feng mempunyai kode dengan kemampuan eliminasi khusus. Lin Feng setuju dan akan mencoba melakukannya. Dia sudah yakin kalau nenek Die adalah gadis benang merah sebelumnya yang saat itu melihat Lin Feng di gua melawan hantu tahu. Nenek Die memberikan Lin Feng sebuah item yang diambil dari Duke. Nenek Die bilang berhati-hatilah kalau bertemu dengan Duke, langsung kirim pesan ke nenek Die. Lin Feng menerimanya dan berterima kasih sudah diingatkan. Sistem muncul dengan setuju permintaan nenek Die. Lin Feng mendapatkan 1 poin ikatan dari nenek Die dan Lin Feng mendapatkan lotre. Lin Feng kaget apakah dia juga bisa mengikat nenek Die. Setelah itu Lin Feng ingin menggunakan tiket lotrenya. Lin Feng mendapatkan kemampuan berbagi visi, kemampuan yang bisa berbagi penglihatan dengan para hantunya dengan batas waktu 15 menit per hari dan akan meningkat saat ikatan dengan hantu itu naik. Lin Feng kembali ke misi. Dia meminta Tong Tong menjadi hantu kurir dan melacak Duke dengan itemnya. Tong Tong sudah melihat item Duke dan segera setelahnya dia langsung menuju ke lokasi Duke. Lin Feng mengikuti kemanapun Tong Tong pergi. Dalam perjalanan, Lin Feng melihat orang di sini hanya orang biasa, bukan master hantu. Dan mereka akan mati kalau terkena sekali serangan dari para hantu. Lin Feng mengikuti Tong Tong sampai di rumah tuan kota. Tong Tong terus masuk ke dalam, jadi mungkin Duke bersembunyi di dalam rumah itu. Lin Feng bilang ke Zuan Hua untuk tidak mengikutinya. Kalau ikut Duke bisa merasakan bahaya dan lebih waspada. Jadi Lin Feng menggunakan kemampuan berbagi visi. Dia melihat apa yang dilihat Tong Tong di dalam rumah tuan kota. Di satu ruangan ada tuan kota yang sedang mendiskusikan laut magma yang tidak stabil. Tuan kota ini menyetujui saran orang yang datang itu untuk memblokir jalur nomor 3. Di situ juga ada 3 orang yang sepertinya orang kepercayaan tuan kota. Si Pak Tua ini menentang ide barusan dan memberikan saran menggunakan laut magma itu sebagai energi kota di masa depan.
Lin Feng yang melihat Pak Tua itu yakin kalau orang ini adalah Duk yang sedang menyamar. Lin Feng langsung meniup keong untuk memanggil Nenek Die. Saat itu perempuan ini bilang ke ketua Mo, ada hantu yang mencarinya. Itu adalah Tong-Tong yang sudah membawakan pesan pada Duk. Semua orang tahu kalau ingin menerima pesan dari hukum hantu itu harus dengan hantu mereka. Jadi mereka meminta tetua Mo memanggil hantunya. Tapi tetuamu hanya diam saja. Saat itu Nenek Die dan Lin Feng masuk ke dalam ruangan. Lin Feng langsung to the point. Kau tidak bisa memanggil hantumu karena dia bukanlah orang yang kalian kenal. Tetuamu kaget dan bertanya apa yang terjadi, siapa kalian? Lin Feng memanggil Duk, apa kau masih ingin bermain? Duk yang sudah ketahuan langsung meningkatkan auranya dan meledakkan area di sekitar. Duk sudah dalam wujud aslinya yang punya wajah dan pakaian berasal dari benua barat. Dan dia bilang, astaga, kau menemukan semuanya. Nenek dia sudah maju dan berniat untuk menangkapnya kali ini. Lin Feng juga sudah siap bertarung. Duk meminta maaf, katanya semua ini sudah dalam termasuk rencananya. Duk menjentikan jarinya. Tempat itu berubah menjadi ruangan kubus dengan dominan warna merah dan hitam. Duk bertanya, apa kalian pikir ini benar-benar rumah Tuan Kota? Lin Feng kaget saat tahu ini adalah wilayah hantu Duk dan sengaja memainkan dengan menarik mereka ke sini. Duk dengan gayanya bilang terima kasih sudah menunggu. Pertunjukan yang bagus akan segera dipentaskan dan selamat datang di mimpiku. Saat itu Lin Feng merasakan tubuhnya seperti terjatuh dan matanya berputar. Saat dia membuka matanya, Lin Feng seperti berada di suatu kotak yang hanya pas untuknya tiduran. Ada juga botol dengan cahaya di dalamnya. Lin Feng mencoba memanggil Tong Tong dan Zuan Hua, tapi keduanya tidak muncul. Lin Feng tahu dia dijebak di dalam peti mati dan hantunya tidak merespon sama sekali. Wilayah hantu ini seperti milik Zuan Hua yang bisa menahan hantu dan bahkan Nenek Die akan terperangkap di dalamnya. Lin Feng masih tenang dan akan mencari cara untuk melarikan diri. Lin Feng mengecek bahan peti ini yang merupakan sarkofagus yang tidak bisa ditembus dengan fisik dan tutupnya dikunci rapat dengan mekanisme khusus. Dindingnya halus dan tak ada petunjuk. Ruangannya sempit dan tidak mungkin membalikan badan. Lin Feng mengecek bagian belakangnya dan menemukan sesuatu di sana. Ada sebuah batu yang bisa digerakkan. Di situ juga ada jalur untuk batunya bergerak. Banyak jalur yang ada membuat Lin Feng tidak tahu solusinya. Tapi Lin Feng yakin pasti ada petunjuk. Kalau tidak ada, kenapa ada pengaturan seperti ini? Lin Feng kembali fokus dan berpikir, lingkungan sempit dan sederhana. Jadi segala sesuatu yang tidak masuk akal adalah sebuah petunjuk. Lin Feng ingat dengan botol bercahaya. Kenapa orang mati harus diberikan lampu saat dikuburkan? Lin Feng memasukkan botol itu ke dalam bajunya agar tidak ada cahaya. Dan benar saja itu ada beberapa simbol di depannya. Ada 4 karakter yang seharusnya mewakili arah. Lin Feng mengecek di belakangnya juga dan ada sebuah karakter yang muncul di setiap sisi. Sekarang Lin Feng tahu tanda mana yang mengarah ke atas, kiri, kanan, dan bawah. Dan sekarang Lin Feng hanya perlu memindahkan batu sesuai dengan urutan pola yang ada. Lin Feng berjuang keras memindahkan batu itu ke jalurnya dan sampai akhirnya peti mati itu terbuka. Lin Feng mengulurkan tangannya keluar dan itu seperti kuburan. Lin Feng keluar dan sampai di sebuah kota Kombe Kastil Mawar. Lin Feng yang sampai di sana memuji kastil mawar ini dan mengira ini adalah tempat bawah tanah suatu gereja. Ada misi baru, Lin Feng harus melarikan diri dari kastil dan menemukan rahasia kastil ini. Dari tips sistem yang mengharuskan Lin Feng kehilangan kekuatan fisik dan ruang penyimpanan, Lin Feng tahu
harus mengandalkan otaknya. Lin Feng melihat ke atas, di situ ada jalur keluar dan jaraknya terlalu jauh. Harusnya ada mekanisme yang membawa Lin Feng ke atas. Lin Feng menuju ke tengah dan melihat adanya cawan emas. Ada 3 lekukan pada cawan yang harus diletakkan sesuatu seperti peralatan. Lin Feng juga melihat banyak kuburan di sana. Apakah mungkin ada sesuatu di dalam kuburan itu? Lin Feng mengecek salah satu kuburan dan melihat satu kuburan itu dengan lambang bintang segi 8 dan bernama Valerie Russell. Lin Feng sudah membongkar makam itu dan menemukan tubuh yang sudah menjadi tengkorak dan banyak harta di dalamnya. Lin Feng mencari benda yang menjadi petunjuk dan menemukan sebuah jam pasir. Selain jam pasir itu, Lin Feng juga sudah menempatkan 2 barang lain di altar. Saat itu ada cairan merah atau darah yang mengisi cawan tersebut. Melihat darah merah segar itu membuat Lin Feng merasakan perasaan yang aneh, seperti rasa haus darah dan Lin Feng benar-benar ingin meminum semua darah itu. Lin Feng bingung dengan perasaan hausnya ini dan bertanya-tanya bukankah wilayah hantu ini semuanya ilusi. Tapi Lin Feng benar-benar ingin lepas kendali. Setelah itu, Lin Feng meminum semua darah yang ada di cawan tersebut sampai habis. Setelah meminumnya, Lin Feng kembali normal. Lin Feng benar-benar memuji semua hal yang terjadi di sini. Semuanya sangat realistik. Setelah meminum semua darah itu, altar yang dipijak Lin Feng bergerak menuju ke atas. Atap itu juga mulai terbuka, membawa altar itu naik ke sebuah ruangan. Lin Feng melihat ruangan tersebut itu seperti laboratorium dengan banyak sekali botol dan spesimen aneh. Lin Feng berkeliling Lin Feng berkeliling lab itu dan mendengar rintian suara. Itu berasal dari alat seperti penjara. Di dalamnya ada makhluk dengan wujud manusia serigala. Lin Feng melihat manusia serigala itu yang darahnya hampir terkuras. Ada juga cawan yang sama persis di bawah. Darah yang menetes di cawan itu juga akan segera menghilang. Yang artinya Lin Feng menyadari darah dari cawan itu akan turun langsung ke cawan di bawah dan barusan Lin Feng meminum darah itu sampai habis. Lin Feng langsung tak kuat dan ingin memuntahkan darah itu. Lin Feng menuju ke sebuah meja dengan adanya cermin di tembok. Lin Feng kaget dengan wujudnya di cermin. Itu adalah Duke. Jadi Lin Feng di sini berperan menjadi Duke. Semua yang dilakukan Lin Feng barusan itu menurut pengalaman Duke di masa lalu. Dan akhirnya Lin Feng tenang dan akan mengikuti alur cerita ini. Lin Feng membuka satu lemari, di dalamnya ada sebuah kotak dengan kunci kombinasi 4 angka. Di atas juga ada rak buku. Lin Feng melihat ada beberapa buku di baris ketiga dengan warna khusus. Dan Lin Feng paham kalau itu adalah susunan buku merah dan tidak memasuki buku lain. Kalau lemari itu dibalik 90 derajat, jawabannya adalah 2359. Itu dia dapatkan dari buku warna merah yang disusun. Lin Feng segera memasukkan angka itu dan benar saja, kotak itu sudah terbuka. Di dalam kotak itu ada sebuah buku diari dan ada satu foto tua di mana saat Duke masih muda dan menjadi manusia bersama putrinya bernama Bella. Nama Duke yang asli adalah Adam Russell. Nama anaknya Bella Russell. Itu adalah nama yang sama seperti makam di bawah tanah Valerie Russell. Sepertinya itu adalah makam istri Duke. Lin Feng tahu kastil ini adalah milik Duke, tapi bagaimana Duke dihidupkan kembali? Russell ini adalah keluarga pemburu setan yang telah berburu ras berbahaya seperti vampir dan manusia serigala selama beberapa generasi. Banyak peneliti biologis dilakukan dan penghambat yang efektif telah dikembangkan. Aliansi klan darah yang dipimpin oleh Raja Vampir sudah berjuang selama ratusan tahun untuk menyingkirkan klan pemburu iblis. Dan baru-baru ini ada pengkhianat dari keluarga dan membelot ke klan darah, sekaligus mengambil catatan percobaan Duke.
Kalau klan Dara menemukan kastil mawarnya, itu akan menjadi bencana. Duke harus melindungi Bella dan tidak akan membiarkan Bella terluka. Kastil Mawar ini sudah diambil alih oleh klan Dara dan mereka bereksperimen mengubah Duke menjadi vampir. Lin Feng melihat peta kastil itu dan mencari jalan keluar. Lin Feng sudah menghafal jalan tercepat untuk bisa keluar dari sana. Dan untuk berjaga-jaga, Lin Feng akan membawa beberapa penghambat yang disebutkan dalam catatan. Itu adalah cairan hijau yang sudah siap disuntikan, dan Lin Feng mau mencobanya dengan manusia serigala di kandang. Saat itu Lin Feng melihat kalau manusia serigala itu menggunakan sebuah kalung dengan pendan mawar. Itu adalah kalung milik Bella Russell. Lin Feng menyuntikkan penghambat itu dan tidak percaya dengan apa yang dipikirkannya. Setelah itu disuntikan, ternyata manusia serigala itu benar-benar Bella. Lin Feng mengingat apa yang terjadi sebelumnya dan mengetahui kalau nasib Duke ini benar-benar menyedihkan dan kejam. Lin Feng pun mengingat bagaimana hidupnya dulu saat kehilangan Tong Tong. Saat itu, Lin Feng ingin membawa Bella keluar, tapi pandangan Bella melihat ayahnya yang menjadi vampir. Duke menangis dan melihat putrinya menemui ajalnya. Lin Feng melihat Bella yang sudah terbaring dan itu sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Saat itu tanah di sekitar bergetar. Lin Feng tidak boleh berlama-lama di sini. Lin Feng mengambil buku catatan, penghambat, dan apapun yang berguna. Lin Feng melihat adanya pintu dan tidak tahu di luar ada musuh atau tidak, karena celah di pintu itu begitu kecil. Lin Feng menggunakan pecahan kaca untuk melihat keluar, dan benar saja di luar ada penjaga yang terus berpatroli, tapi penjaga itu tidak lebih dari 3. Lin Feng bergerak sesuai dengan waktu penjaga itu melewati pintu. Saat itu, Lin Feng membawa masuk satu penjaga sekaligus menyuntikkan penghambat padanya. Lin Feng mengambil pakaian penjaga itu dan menyamar menjadi bagian dari mereka. Dengan penyamaran itu, Lin Feng akan bisa bergerak bebas di dalam kastil. Saat berjalan di kastil, Lin Feng melihat semua orang di sana sedang berkumpul di suatu ruangan, dan Lin Feng pun ingat itu adalah ruang pertemuan. Lin Feng mengikuti mereka semua ke ruang pertemuan. Di lantai atas terlihat ada 3 orang yang memimpin. Satu wanita berambut merah yang mengatakan kalau klan pemburu setan sudah berakhir dan sudah waktunya ras mereka berjaya. Dia juga mengatakan sudah melakukan eksperimen ke keluarga Russell dan mengembangkan katalis mutasi manusia. Setelah formula itu selesai, mereka akan punya tubuh yang sangat kuat. Saat itu ada pria tua yang mendatanginya dan memberitahu kalau subjek percobaan pertama mereka masih berkembang, tapi tetap saja lepas kendali. Apakah itu perlu diberantas? Cewek ini bilang jangan khawatir, mereka semua sudah dikurung di penjara besi dan terus amati mereka saja. Lin Feng yang punya pendengaran sangat bagus mendengar sesuatu yang menarik. Lin Feng akan melepaskan semua eksperimen itu dan menciptakan kekacauan agar lebih mudah menemukan jalan keluar. Lin Feng sudah melihat petanya dan mencari di mana penjara itu harusnya berada. Saat berjalan, Lin Feng melihat ada satu foto pria yang ditulis sebagai pemilik kastil mawar sebelumnya. Yang membuat Lin Feng kaget adalah pria itu memakai sebuah pita yang sama persis dengan token hantu Tong Tong. Namanya Edward von Russell. Lin Feng menerka-nerka apakah ini sebuah kebetulan, apakah Tong Tong terkait dengan pemilik kastil ini. Setelah itu, tampak Lin Feng sudah sampai di penjara dan beralasan pemimpin memintanya mengirimkan obat percobaan baru untuk bisa masuk. Penjaga itu percaya dan mempersilahkannya masuk. Tapi saat pintu itu sudah terbuka, Lin Feng langsung menghabisi 2 penjaga di sana. Lin Feng sudah masuk dan melihat banyak sekali subjek percobaan yang dipenjara dan itu semua masih hidup. Lin Feng langsung membuka semua penjara itu dan membiarkan semua subjek percobaan kabur dan menggila. Subjek percobaan itu menghancurkan kastil dan menggila menghabisi semua anggota klan Dara. Pemimpin ini kaget dan bingung siapa yang melakukannya.
semua anggota klan darah melarikan diri. Begitu juga dengan Lin Feng yang akan bisa melarikan diri dengan berpura-pura seperti mereka. Tapi pintu keluar itu tertutup dan tidak ada orang di luar yang bisa membukanya. Saat itu ada rambatan bunga mawar yang membuat atap di kastil mulai retak. Lin Feng kaget melihat itu, jalan keluarnya tertutup. Saat itu ada cewek pirang memanggil Lin Feng dan menyuruh mengikutinya. Lin Feng mengikuti cewek itu dan bertanya apakah dia nenek Die. Cewek itu membenarkannya, katanya nenek Die melarikan diri dari perpustakaan, di mana ada instruksi tentang kastil ini. Untuk menghadapi situasi khusus, Duke sudah menanam mawar duri yang bermutasi di bawah kastil dan mengikat mawar itu ke putrinya dengan teknik rahasia. Mawar itu akan mulai tumbuh gila-gilaan saat jantung putrinya berhenti, dan seluruh kastil akan diblokir selamanya. Duke juga meninggalkan satu-satunya jalan rahasia menuju keluar. Nenek Die dan Lin Feng masuk ke sebuah saluran air. Sampai di dalam, tiba-tiba saja Lin Feng menyuntikkan penghambat ke tubuh Nenek Die. Tentu saja itu membuat Nenek Die bertanya-tanya apa yang dilakukan Lin Feng. Lin Feng bilang, aku tidak bodoh dan kau itu bukanlah Nenek Die sama sekali. Apakah aku benar, Duke? Lin Feng tahu jika Duke melarikan diri dari ruang kerja itu, bagaimana Duke tahu bahwa putri Duke meninggal dan menyebabkan mawar tumbuh liar. Satu-satunya jalan rahasia yang ditinggalkan Duke hanya untuk dirinya sendiri. Kenapa dia meninggalkan catatan itu? Terlebih lagi dengan kekuatan Nenek Die. Jika dia terjebak di kastil pada waktu yang sama dengan Lin Feng, dia tidak akan bisa menemui Lin Feng. Aku telah melihat petanya sejak lama. Arah yang kau tuju sekarang adalah pintu masuk jebakan istana bawah tanah. Duke tertawa, tidak menduga Lin Feng cukup pintar. Lin Feng sudah tidak peduli dan langsung meninggalkannya. Karena Duke itu tidak mengejar, pasti itu dipengaruhi oleh aturan wilayah hantu. Dan nenek Die yang asli masih ada di tempat lain. Dari peta tidak ada jalan yang menuju ke barat. Jadi Lin Feng menyimpulkan pasti ada jalan rahasia di sana. Lin Feng melihat getaran kastil itu yang sebentar lagi akan runtuh. Lin Feng melihat sebuah tangga dengan cepat. Dia menaiki tanda itu sebelum air menutupi dan menghancurkan gua itu. Lin Feng melihat sebuah lubang yang pasti jalan keluar. Dengan cepat dan sebelum air menelannya, Lin Feng sudah berhasil keluar dari tempat itu. Yang ternyata Lin Feng sampai di bawah kastil mawar. Lin Feng menoleh ke belakang dan melihat kondisi kastil mawar yang sudah sepenuhnya tertutup mawar. Entah ini adalah kenyataan di masa lalu atau hanya fantasi Duke. Misi Lin Feng selesai dan mendapatkan 40.000 XP dan analisa Duke 10%. Saat itu ada bunga mawar yang terbang cepat hampir mengenai wajah Lin Feng. Mawar itu merambat dan mengalir ke Lin Feng. Beda dari sebelumnya, kali ini hantu Lin Feng bisa keluar dan datang menyelamatkannya. Makhluk mawar itu berbicara, apakah kau pikir bisa meninggalkan kota hantuku dan melarikan diri dari kastil? Ternyata itu adalah Duke. Katanya kalau kandang seperti ini, dia masih punya banyak. Lin Feng ingat kalau nenek Die juga masih dikurung oleh Duke. Duke membenarkannya. Kata Duke, tujuan utamanya itu adalah menjebak nenek Die. Karena nenek Die terus menghalanginya dan menangkap hantu abis. Dan bagi Duke, Lin Feng ini bukan ancaman baginya dan hanya mainannya. Dia menunjuk hantu Lin Feng. Katanya hantu Lin Feng cukup spesial dan pasti itu enak. Lin Feng memakai armornya dan bilang ke hantunya untuk berhati-hati. Tong Tong dan Ling Luo maju terlebih dulu. Ling Luo menghancurkan kelelawar merah yang dimunculkan oleh Duke. Zuan Hua melindungi Lin Feng saat mawar itu menyerangnya. Jiang Wei masih belum aktif karena masih dalam tahap pemulihan. Duke ini adalah hantu level mimpi yang sudah pulih bertahun-tahun yang lalu. Lin Feng tidak bisa bertahan lama dan nenek Die harus segera diselamatkan. Lin Feng membuat rencana dari sifat Duke. Dia hanya menggunakan Lin Feng sebagai mainan, dan Lin Feng akan membuatnya membayar karena meremehkannya. Lin Feng menarik mundur Tong Tong dari pertarungan dan membuat konfrontasi dengan Duke dengan Ratu Yukue dan Ling Luo.
Agar menarik perhatiannya, Lin Feng menyuruh Tong Tong menggunakan tas kurir dan menemukan pemilik asli dari keong yang tentu saja milik nenek Die. Untuk lebih cepat, Zuan Hua disuruh menemani Tong Tong dan menggunakan flash untuk membawa nenek Die keluar. Dan sekarang waktunya Lin Feng bermain dan mengulur waktu. Duk, Feng sudah maju menghancurkan tanaman merambat itu dengan kuda hantu. Duk terus meremehkan Lin Feng dan mengatakan kalau Lin Feng akan membayarnya dengan darah. Duk menahan pedang Lin Feng dengan mudah dan memuji kekuatan Lin Feng yang hanya seorang manusia. Lin Feng terdorong jauh saat menahan pedang Duk. Lin Feng yang terkena serangan itu langsung mengalami luka parah. Ling Luo tidak tinggal diam, ketiganya membuat luka parah sampai menghancurkan kepala Duk. Tapi Duk adalah vampir yang bisa mengubah bentuk tubuhnya menjadi darah. Duk terbang dari sana dan tubuhnya pulih dengan cepat. Lin Feng dan hantunya sudah tidak bisa menahan Duk untuk lebih lama. Saat itu Lin Feng menyadari sesuatu. Nenek Die sudah diselamatkan dan bilang aku di sini untuk membantumu. Duk kesal dan bingung bagaimana Nenek Die bisa keluar dari penjaranya. Nenek Die bertanya apakah Lin Feng baik-baik saja. Lin Feng bilang nggak apa-apa, urus saja dulu Duk. Duk yang nggak mau berurusan dengan Nenek Die ingin melarikan diri. Dia bilang sudah meremehkan Lin Feng dan akan mengingat Lin Feng. Mawar-mawar berterbangan menandakan Duk sudah kabur. Nenek Die juga tidak menyangka Duk akan kabur begitu saja. Lin Feng berpikir Duk tahu tidak bisa menghadapi Nenek Die secara langsung. Nenek Die mengajak Lin Feng ke domain hantunya dan mengejar Duk. Di Kosta Pusat, terlihat kota itu sudah kembali seperti semula. Dan melihat domain hantu milik Nenek Die yang terbang mengejar Duk. Duk menyadari kalau Nenek Die ini terus mengejarnya. Lin Feng memuji kecepatan hantu tingkat mimpi yang sangat cepat. Dan sayang sekali skill flash Zuan Hua belum bisa digunakan. Saat itu kecepatan Duk tiba-tiba meningkat dan membuat Lin Feng bingung. Nenek Die bilang lihatlah dengan jelas di bawah sana. Duk mengeluarkan lautan darah di bawah dan membunuh makhluk di bawah sana. Tepatnya darah itu menyerap semua energi yang dilewatinya, yang berisi kehidupan biasa serta para hantu. Energi yang diserap diubah menjadi energi hantunya sendiri, dan itu membuat kecepatan Duk meningkat pesat. Lin Feng kesal dengan itu. Nenek Die bilang bahkan kecepatannya setara dengannya. Cepat atau lambat, energi hantu itu akan habis, dan mereka hanya bisa menunggu dan melihat. 3 jam kemudian, pengejaran yang begitu lama, stamina Duk sangat baik dan Nenek Die mengejar sampai ke wilayah barat laut. Lin Feng belum tahu bagaimana kondisi Jiang Wei saat ini. Kalau kata sistem, kemajuan penggabungan itu sudah 10%. Walaupun belum pulih sepenuhnya, tapi Lin Feng masih bisa menggunakan Jiang Wei untuk 3 kali pertarungan. Lin Feng melihat ke bawah dan bilang ke Nenek Die kalau tempat ini tidak bagus. Lin Feng mengetahui kalau tempat ini adalah lautan kematian. Satu dari 8 tempat jahat yang penuh dengan hantu abis tingkat 3. Duk menggila, menyerap energi para hantu di bawahnya. Nenek Die tahu tidak bisa membiarkan Duk terus meningkatkan kekuatannya di sini dan bertanya ke Lin Feng, apakah hantunya sudah bisa menggunakan flash? Lin Feng bilang tentu saja. Lin Feng meminta Zuan Hua membawa mereka ke depan Duk. Dengan flash, Zuan Hua sudah membawa Lin Feng sampai di dekat Duk. Nenek Die memulai konfrontasi dengan menyerang Duk. Duk bisa menahan serangan itu dengan darah. Dia mengubah tubuhnya menjadi kumpulan kelelawar. Zuan Hua membantu Nenek Die memberikan serangan balik ke Duk, yang kayaknya ingin meneruskan melarikan diri. Pertarungan itu sampai membawa mereka ke perbatasan barat laut. Lin Feng juga ikut bertarung menghabisi kelelawar. Dan penasaran apakah Duk melarikan diri kembali ke benua barat. King Chu juga menganalisa Duk, tapi itu hanya naik 11% saja. Setelah beberapa kali serangan, Duk akhirnya kembali ke bentuk aslinya. Tapi bukan itu saja, ternyata Duk juga membentuk bayangan dirinya, yang kekuatannya sama seperti tubuh aslinya. Klon itu membantu Duk menahan gempuran Lin Feng. Nenek Die sudah tidak tahan lagi, dia meledakkan sebuah energi besar yang menghabisi semua klon Duk.
Lin Feng memuji kekuatan nenek Die yang luar biasa. Nenek Die menoleh ke perbatasan dan melihat ada Duke yang melarikan diri. Duke terus melanjutkan melarikan diri dari perbatasan. Nenek Die menghentikan Lin Feng yang seperti ingin mengejar Duke ke benua barat. Kata nenek Die, Duke sudah melintasi perbatasan dan memutuskan lari kembali ke benua barat. Lin Feng bertanya, kenapa kita tidak pergi ke barat? Kata nenek Die, dia tidak bisa mengambil resiko meninggalkan benua timur, diserang oleh musuh lain, dan meninggalkan perbatasan dengan gegabah. Dari situ, Lin Feng paham, banyak hantu tingkat mimpi lain di dunia ini. Berdasarkan rasa takut, mereka masing-masing membagi wilayah pengaruhnya. Hanya saja, Duke telah terluka dan membunuhnya akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Sayang sekali kalau menyerah seperti ini. Lin Feng memutuskan akan mengejar Duke dan tidak akan membiarkan Duke melarikan diri kembali ke barat. Lin Feng dengan Xuan Hua mengejar Duke dengan flash. Nenek dia tidak percaya dari mana kepercayaan diri Lin Feng itu datang. Lin Feng dan Xuan Hua sudah sampai di depan Duke. Lin Feng menyuruh Jiang Wei muncul dan sekarang gilirannya. Jiang Wei sudah keluar dan Duke sudah melihat Lin Feng di hadapannya. Saat itu Duke menancapkan pedangnya ke tanah. Muncul darah dalam jumlah besar membentuk ombak yang ingin menelan Jiang Wei. Dari darah itu muncul skeleton juga, tapi Jiang Wei menggunakan teknik penghalangnya dan membelah semua skeleton dan darah itu. Duke menyadari kalau hantu itu bukanlah abis tingkat 3 biasa. Dengan nafsu memakannya, Duke sangat ingin Jiang Wei. Skeleton darah itu terus bermunculan, bahkan sampai membuat penghalang Jiang Wei dikompresi. Lin Feng mengeluarkan semua hantunya dan melawan Duke. Lin Feng tahu Jiang Wei kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Duke sudah sampai di belakang Lin Feng dan ingin menebasnya. Lin Feng tidak bisa menghindar dan menerima sabetan itu. Lin Feng terluka parah, beruntung armor hitamnya ini begitu kuat dan bisa menahan serangan itu, tidak sampai membunuhnya. Duke kembali mengeluarkan tanaman merambat. Dia menangkap tubuh Lin Feng dengan tanaman itu. Dia senang akhirnya bisa membunuh Lin Feng. Tong Tong yang ingin menyelamatkan Lin Feng juga kesulitan untuk maju. Tapi saat itu Lin Feng tertawa ringan. Dalam gigitannya, Lin Feng memamerkan kalung mawar kepunyaan Bella Russell, anak dari Adam Russell atau Duke. Tentu saja itu membuat Duke yang ayahnya kaget bukan main. Itu adalah milik anaknya. Dia mengambil kalung itu dan bertanya kenapa Lin Feng memilikinya. Saat itu Tong Tong berhasil maju dan memotong tangan Duke dan melepaskan Lin Feng dari tangkapannya. Xuan Hua juga mendekatinya. Kali ini kau yang mengalihkan perhatianmu. Duke kesal, dia memulihkan tangannya dengan cepat. Saat itu Jiang Wei sudah mempersiapkan sebuah mantra untuk menyerang balik. Penghalang Jiang Wei menghancurkan lautan darah dari Duke. Duke tidak kehabisan ide. Dia mengumpulkan darah di atas langit membentuk sebuah bola. Lin Feng memberi peringatan kalau Duke mau menyerang. Ling Luo dan King Chu bertahan dari serangan Duke, begitu juga dengan Yu Kue yang membentuk wilayah hantunya agar bisa menahan lautan darah dari Duke. Saat itu ada tali dengan banyak lonceng. Suara itu membuat Duke terganggu. Lin Feng senang, dia tahu itu pasti berasal dari Nenek Die. Nenek Die sudah sampai di sana dan membentuk sebuah sangkar dari tali lonceng tersebut. Berkat itu, lautan darah dari Duke terserap. Lin Feng baru tahu tali merah Nenek Die mempunyai efek seperti itu. Nenek Die menyempitkan serangannya dan menyerap semua darah. Rasakan ini. Nenek Die mengerahkan tali itu mengurung Duke yang masih berada di tengah-tengah sangkar tali merah. Duke terus mencoba memotong tali merah dari Nenek Die. Lin Feng senang, kali ini Duke tidak akan bisa lari. Duke kesal, katanya tidak akan kalah. Tampak Duke menelan semua darah yang ada. Semua darah sebelumnya masuk ke dalam tubuhnya. Dan setelahnya tubuh Duke perlahan menjadi batu. Kata Nenek Die itu adalah pertahanan mutlak. Duke menghentikan serangannya, menghentikan tindakannya, dan tidak bisa menyampaikan pesan apapun. Serangan apapun tidak akan efektif, termasuk serangan Nenek Die.
Lin Feng bertanya berapa lama ini bisa bertahan. Itu bisa berkisar beberapa hari, beberapa tahun, atau bahkan lebih lama lagi. Nenek Die menebak, kalau tidak salah, Duke melakukan pertahanan mutlak ini untuk menunggu penyelamatnya datang. Oke, itu tadi alur cerita dari manhwa Egg of Terror part ke-13. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.